tangan pemerintah coba siapa? Nggak ada. Semua sampai saudara nomor saudara semua. Belum lagi orang rata-rata punya medsos, jadi sampai saudara mau dia tahu. Yang biasanya tuh selama ini kalau orang pergi di Capil, yang ditanya pasti cuma sekolah, tuh, nama ibu kandung, tuh. Tapi siapa saudara, karaktermu dan semuanya, orang ingin tahu. Tapi setelah orang punya medsos, orang sakit hati dia buat apa, orang salah bagaimana, karena apa, orang bisa tahu. Saudara lain di mana, orang itu muncul terus. Coba saudara ya, saudara terkira ada, ya. Di YouTube saya lihat itu terjadi. Ya. Saya pernah Mbak Uni apa, nanti itu pasti muncul. Dia ikut tawarkan, ini dang rekomendasi tertentu, saudara langsung muncul. Toh, nah saudara nonton apa, nanti itu muncul. Ya, kalau saudara penonton khotbah, ya itu khotbah ditawarkan. Gitu, ya. Jadi sekali lagi saudara coba lihat ini, ya. Ini kalau berani ini internet mati, sementara orang semua sota biasa dengan internet. Tuh, dapat rasa dang rupa semua boleh habis kecuali signal. Semua mati kalau nyada ada signal. Tuh. Nyanda ada orang sekarang ini yang berpikir semua mati kita kalau nyanda ada Tuhan. Mar kalau nyanda ada signal, semua dapat rasa rupa so nyanda ada yang menyenangkan begitu. Dulu saudara sebelum ada internet, ya, orang berkumpul baca cerita, tuh waktu baku dapa. Kalau sekarang talia sampai sobaku dapa orang sope banyak katanya mau berkumpul tetap orang di HP masing-masing. Coba 100 orang berkumpul semua udah pertama jadi orang baca cerita habis itu masing-masing dengan kesibukannya. Lebih suka baca cerita dengan tuh orang nin tahu dia ada apa, orang lebih suka cari pada dia. Nah, dibanding orang mau baca cerita itu orang yang ada di sekitar situ. Saudara ini kejadian, toh. Bayangkan itu ibu-ibu yang punya bayi, dia nggak peduli DP bayi mau baking apa, dia nggak peduli. Tuh, bayangkan bayi-bayi sudah diajar untuk pakai HP. Kenapa DP mama mau rame di HP soalnya. Tuh, jadi DP anak mau tabanting di mana, nggak peduli. Pokoknya mama mau Instagram. Tuh, mama mau FB. Tuh. Nasi mau angus ke, nyanda ada makanan mana-mana. Pokoknya jangan ganggu. Semua jadi seperti itu, saudara. Nanti saudara tak kaget waktu tiba-tiba semua so nyanda ada. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tanpa orang sadar itu hidup so ada di dalam situ. Saudara hati, pikiran semua so di situ. Ya kan saudara? Ini bukan cuma pergumulan saudara. Karena saya juga kan pengguna HP. Tuh orang lain ada medsos. Oh. Ini live bank kan. 1 minggu 3 kali. Tuh. 3 kali tampil di FB. Tuh. Di YouTube. Nah, akhirnya kan mesti lihat tuh. Mesti cek. Mesti balas apa yang komen. Lain kali kalau saya lagi semangat, komen-komen semuanya di apa? Saya komentari balik, ya. Malah lengkap maksudnya saya cari supaya katu beragam. Jangan sampai orang cuma baca semua dia amin 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 puji Tuhan sudah habis. Ini tahu kalau apa? Nah gitu kan. Jadi saya mau cari yang beragam. Nah ini saudara, ini menghabiskan waktu. Lain kali dalam hati. Saudara lihat, ya. Ini pengaruh medsos. No, kita ini pendeta. Coba saudara pikir sendiri. No, kalau saya saja, ya, yang saya pikir hidup ini semuanya so for Tuhan. Yesus sudah menjadi segala-galanya. Lain kali kita sadar kita ada di HP. Hah? So berapa jam?
Itu saudara ya. Lalu berapa waktu saudara? Kita paksa sampai ini mata soalnya ndak mampu sebenarnya untuk lihat ini tulisan yang kecil. Toh, ini Alkitab saya, ini sengaja saya beli. Ini Alkitab berhuruf besar. Begitu ya. Dicetak dengan menggunakan huruf yang lebih besar daripada Alkitab pada umumnya. Dorang bilang ya. Nah, jadi saudara saya sengaja ini belum terlalu lama ini Alkitab ini. 2 tahun toh. Ya. Tapi waktu saya pikir-pikir lagi, iyo Kang, lain kali mau baca Alkitab, karena so buka itu HP, so mesti balas. Ada orang yang WA, so dapat baca DP pesan, akhirnya rasa begitu. Kalau nyandak balas nanti DP kira sombong. Ya saudara coba, toh bukan cuma DP kira sombong. Saya loh itu hari waktu masih aktif sekali di FB, bukan DP kira sombong, memang dorang tulis ini pendeta sombong, ya. Ada yang tulis begini, Ibu Pendeta Raffi Ahmad itu sangat terkenal toh. Torang chattingan dia balas, Ibu Pendeta ini siapa? Hah? Kontoran saya selamat pagi, Ibu Pendeta dia bilang selamat paginya enggak. Wih, saya juga maksudnya sebenarnya Tuhan bayangkan deh kalau orang berpikiran begitu, ya. Tapi saudara orang bilang selamat pagi itu jam berapa? 1:30 pagi. Ini kan berarti ada maunya, ini selamat pagi ini. Jadi nanti pagi-pagi baru saya balas itu Bapak itu. Toh, maaf Pak, ya. Saya tidak balas karena Bapak tadi itu bukan selamat pagi Pak, itu selamat subuh. Ya, bukan waktunya ngobrol. Saudara, terpaksa mesti begitu kalau enggak ini Ibu Pendeta sombong. Ada yang terus begini, ini umatnya ngomong, ini pendetanya diam aja. Toh? Nah itu saudara, jadi kadang-kala ini tekanan-tekanan seperti ini saya akhirnya berusaha untuk balas, ya. Tentu ada ibu-ibu itu hater semua. Nah ini pendeta kok enggak apa dia? Bayangkan dia setengah malam dia di situ terus. Yaelah. Kan ada saja kan pikiran orang. Nah, orang yang enggak bisa tebak dan yang enggak mungkin saya mesti klarifikasi kepada semua orang. Itu yang enggak mungkin, ya. Saya ingat satu kali saya pernah tulis langsung saudara, tulis di beranda, toh, di FB dan toh, langsung tulis. Nanti kalau ada orang yang pakai nama saya, pakai foto saya, toh, minta sumbangan, saya ingatkan ya, salah sendiri kalau kamu kasih. Karena saya tidak mungkin akan minta uangmu. Toh, nanti minta pulsa lagi. Enggak saudara, ada saja kan. Langsung pakai nama pendeta. Pendeta minta pulsa, pendeta ada di luar kota. Ini segala towo dari mana saudara? Jadi saya, ini ya. Harap kalau kalian melihat ada nama saya, toh, atau ada orang yang pakai FB saya, bagus kau ini langsung blok. Iya, saya tulis begitu loh. Ya. Karena ada beberapa kali yang menggunakan nama saya, pakai SP foto. Toh. Aduh. Jadi kali nah ini kan hal-hal yang orang pikir orang mau menyelamatkan orang penama. Tapi orang tanpa sadar saudara, setan ini bukan setan kalau dia nyana licik. Ada saja caranya untuk mengambil kita, untuk merampas kita. No. Ini mungkin nih orang ini saudara-saudara kita dari Tomohon ini pasti bingung. Ini pendeta ini gereja ini yang berapa orang? Saudara lihat aja orang pe kursi. Tadinya bukan seperti ini jumlahnya. Yang saya aneh tadi sementara menyanyi, lalu waktu saya buka mata sedikit saya melihat saudara masuk, yang ada di hati begini. Bayangkan saudara ikut datang. Tuhan mengumpamakan kerajaan Allah. Dia bilang kerajaan Allah itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan pesta.
untuk anaknya. Dan setelah undangan sudah disebarkan, pesta hampir dimulai dan ternyata ruangan kosong. Nyanda ada orang. Itu. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Matius pasal 22. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Yang sudah diundang tidak mau datang. Karena apa orang mau datang? Coba. Orang lihat alasannya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bayangkan ini. Ini Yesus bercerita. Menurut saudara, kalau dia yang mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti ini, siapa yang bisa bilang, masa begitu? Dia yang adalah raja kerajaan Allah. Dia tahu bagaimana bercerita tentang kerajaan itu. Dan waktu dia yang bercerita, dia yang menggunakan cerita ilustrasi seperti ini yang paling tepat. Tidak ada yang lebih tepat dari ini. Apa kata tadi? Balik ulang. Mulia dompet alasan. Tempat apa dek? No? Ia menyuruh, bayangkan saudara ya. Ini raja persiapan. Kan Yesus menggambarkan pesta perjamuan kawin ini persis seperti keadaan ketika dia bercerita pada masa itu. Begini dompet model. Ya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih. Bayangkan betapa raja itu sangat menghargai, menghormati para undangan. Sementara yang dia undang itu kan bukan raja. Dia itu raja. Raja yang berpesta. Yang dia undang bukan raja. Tadi belum kelar deh. Lembu-lembu jantan ternak piaraan telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Ngoni yang dapat suruh mau masak. Nyanda. Nggak usah bikin bersih lembu. Nggak usah. Semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Semua siap. So kurang mau duduk kong nanti ambil piring kong makan. Bayangkan betapa seriusnya kerajaan Allah itu dan persiapannya menyambut orang-orang yang ternyata tidak menghargai undangan raja. Saudara, setelah sekian waktu saya hidup, sekian waktu jadi pendeta, lama-lama saya berpikir ada yang lebih penting dari sekedar menghadiri undangan. Maka saudara, sejak pikiran dan hati itu datang, sejak itu tanya Pak orang rembokan semua, so kita tuh nyandak hadir biar siapa mau undang. Tantu dong sampai pasti mau undang. Nggak usah undang tuh pendeta itu, dia mau datang. Lebih soe kalau itu undangan, kok itu orang kaya yang undang. Ya banyak sekali orang. Udah Jo, tuh orang yang datang banyak sedih. Saudara, nggak tahu ini cara berpikir saya jadi sangat berbeda. Ya.
Sampai jadi begitu. Kita lebih rela makan tempe di rumah daripada kita mencari tempe makanan. Sampai jadi begitu, saudara. Saya jadi berpikir, ini bikin habis waktu. Saya tidak tahu, ini apa saya yang terlalu kuno, antisosial, atau apa le? Orang kan bilang, oh itu dia antisosial. Saya tidak tahu ini ya. Tapi sekali lagi, saya sangat bersyukur dan bersukacita untuk hati yang Tuhan letakkan di hati saya. Untuk berpikir yang seharusnya saya hargai adalah undangannya. Undangannya mungkin cuma di dalam kamar. Kau berjumpa dia, kau bercakap dengan dia, kau mendengarkan isi hatinya. Dan sekali lagi, saya bersukacita dengan hati yang Tuhan ubah. Dulu saudara, waktu orang awal-awal ada di Rembokan, ini tiap hari kita pesuka kita pulang Bitung. Aduh sampai seperti itu dah. Pokoknya kalau peta keluar dari Rembokan, orang biar mau pergi di Manado, DP terakhir kita pergi Bitung. Itu tuh nyanak, aduh betul-betul so, begitu sulit. Dapat rasa kalau sudah keluar dari Rembokan, kita mesti pergi di Bitung. Dapat rasa itu tetap di rumah. Sampai jadi begitu, itu rindu keluarga, rindu, pokoknya rindu sekali. Sekarang betul-betulnya tidak ada, bukan sayang pada orang. Betul saudara, saya betul ini kan ini mau cerita sama saudara, ini bukan bikin bagus khotbah ya. Ini kan jemaat tahu, orang tahu saudara ya. Mau orang mau kakak mau ulang tahun kek, mau apa kek, saudara tahu enggak? Waktu mami saya meninggal, orang masih di jalan. Dia meninggal hari Minggu, ya. Dan kita so tahu, ini semua mati. Masa mau tutup gereja gara-gara itu orang tua ada di rumah sakit so sekarat? Saya masih ingat saudara waktu itu ya, kelar ibadah, tetap ibadah berlangsung seperti biasanya. Nyandak mau bikin cepat karena mau pilih tapi mami nggak ada. Nggak ada, tetap berlangsung seperti biasanya. Toh, kelar itu baru orang pergi, baru sampai di mana bapak turun di tangga Arisana kalau nggak salah, dorang sobat telepon dari rumah sakit, Ron, apa kute? Laju Jo, mami kurang tanya-tanya. Kok orang mau terbang bagaimana? Ya, ini so laju ini, ya. Salah-salah force nailing 7. Oh, yang enggak ada. Jadi sudah, ya. KG di Air Madidi, KG adik satu telepon, ya, sunyak mau Riki ngana Ron. Itu orang semua marah tadi dengar cerita. Don bilang waktu dia bilang, sonyak mau Riki ngana Ron, mami tadi kata dorang bilang, kan kita nyak lia. Waktu dorang udah bilang, mam, kenapa Ron kok sudah di jalan? Katanya dia dapat liadang semangat, begitu, ya. Setelah dorang bilang, ya, Ron ngana sonyak mau Riki. Don bilang, mami iko lemah, kok iko mati, iko abis loh. Nyana lama setelah dorang bilang, ya, sonyak mau Riki ngana Ron, iko kelar. Kong kita mau bikin apa? Toh, jadi ya sudah sampai sana. Langsung di rumah sakit orang lihat, kong sudah. Dorang sementara saya mandi. Toh kong kita bikin apa? Saya pikir Tuhan paling tahu. Waktu dia sakit orang udah bikin apa? Toh nanti aku mesti lihat kalau so mati? Hah? For apa? Iya. Nah ini kan bagaimana cara kita menanggapi Tuhan? Tuh, kami kakak adik 4, tuh. Yang perempuan 2, saya dan adik saya. Ya, orang 2 itu mau ke mana? Udah mau bikin apa hari-hari baku telepon. Sekarang orang 2 paling jarang baku telepon. Oh, paling jarang baku dapa. Ya, dulu udah perasa semua mati kalau ya baku dapa. Nah ini, sekarang tak lepas. Ya, saya kadang-kadang cuma bikin, seberapa bulan tanya baku telepon dan dia. Dan sekali lagi saudara, yang saya heran adalah, ya kemarin kami ikut 2 puasa,
di Manado. Menempati hotel yang baik. Duh, hotel bagus ya. Orang pe kamar ya DP 5%. Mau dibanding tuh hotel itu. Jadi dapat rasa udah bagus orang pindah jo sini. Pindah jo di hotel. Saudara, aduh, saya tidak tahu dan saya sekali lagi sangat bersyukur untuk hati yang Tuhan taruh. Lama-lama kita pikir kalau cuma mau dengar khotbah sana tapi YouTube tuh khotbah situ luar biasa DP bagus. Saya bisa menyanyi dengan leluasa. Di dalam kamar ada keyboard. Orang boleh penyembahan. Kalau penyembahan cuma model begini, lebih baik kita menyembah sendiri di rumah. Waktu datang itu hati saudara, kita lebih kangen ada di dalam orang pe kamar dibanding ada di dalam hotel itu. Saudara nggak pernah mengerti ini pikiran ini sampai saudara bertindak masuk dalam hadirat Tuhan. Baru saudara tahu, begini kote itu perjamuan kawin anak domba. Begini kote itu rasa ada di dalam kerajaan Allah, hadirat kerajaan Allah. Semua akan terkalahkan. Kalau saudara belum sampai di sana, perasaanmu, saya bilang kepada saudara, harusnya ini tanda tanya. Sungguhkah saudara warga kerajaan Allah? Kalau saudara warga kerajaan Allah, berarti saudara berada di wilayah kerajaan itu. Toh? Begitu saudara ya. Kalau ini kerajaan Allah, kalau orang adalah warganya, berarti orang ada di sini. Nah kalau saudara dan tidak dapat rasa tuh kerajaan Allah, coba tanya, sungguhkah kau warga kerajaan Allah? Atau saudara cuma warga NKRI tercinta? Itulah Indonesia. Semua orang yang ada di luar negeri, orang Indonesia di luar negeri semua, coba tanya pada orang ya. Kecuali yang baru pergi ya belum mau pulang. Coba kalau dia so lama, lebih soalnya kalau semusim durian, kong saudara foto ya dia kurang mimpi-mimpi sampai tomohon pulang tomohon lebih baik kita makan durian, makan langsa. Kalau orang baru, dia pikirnya di sana tuh menyenangkan coba jo. Kalau selama tante saya di sana saudara sampai dia belajar bikin tempe dan bikin tahu. Iya. Karena suaminya yang bule lebih suka makan tuh tempe dan tahu. Iya bayangkan kita bikin. Kita belajar. Ya bagaimana tuh bule suka tempe dan tahu. Dia belajar bikin tempe dan tahu dan dia baking di sana. Baking cuma buat orang mau makan bukan baking kumbat jual. Sampai begitu. Coba ini rindu kepada tanah air. Kalau orang ini warga kerajaan Allah, orang selalu menikmati hadirat kerajaan Allah. Siapa bilang orang ini mau pulang? Semakin saudara merasakan kehadiran kerajaan Allah di hidupmu, semakin saudara tanya, tempo apa Tuhan mau ambil pak kita? Kapan engkau akan menjemput aku pulang kepadamu? Tadi sebelum saudara-saudara ini datang, tadi kan orang semuanya sebenarnya tadinya mau tunggu pas saudara. Nah tadi pikir-pikir, orang so ada di sini, orang menyanyi. Menyanyi so rasa hadirat Tuhan Omar, mulai jo. Begitu biar jo nanti orang menyusul. Saudara, tiba-tiba tadi nih tahu kita tadi tak salah diri atau apa tiba-tiba begini. Kayak sempat terpikir begini. Kayak kita semua rubuh kan. Saudara itu sempat tadi pikir, kayak kita sudah waktu kita semua rubuh. Tadi saudara agak, masa tiba-tiba saudara tadi tak begini? Kita datang sontong di mana?
Kenapa tiba-tiba semua rubuh? Sempat terpikir, Tuhan, kaki kata Tuhan semua ambil. No, kalau Tuhan semua ambil, benarkah kau siap? Kerajaan Allah. Coba saudara, kerajaan Allah ya. Ini beberapa waktu jemaat sampai sokanyang dorang dengar-dengar tuh kerajaan Allah. Tentang betapa indahnya, betapa sangat mengagumkan kerajaan Allah itu. Malaikat-malaikat sujud menyembah. Dompe lagu, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Hanya ada lagu lain. Wahyu tulis kudus, kudus, kuduslah Tuhan, menyanyi siang dan malam. Bagaimana? Hah? Yang ada lagu anjing kacili atau apa leh? Oke gas. Saudara bayangkan di surga dorang sekarang sementara menyanyi oke gas tambah 2 torang gas. Coba saudara bayangkan ya. Saudara masih mau pergi surga atau surga begitu? Oh Tuhan berhenti leh. Atau saudara bikin, aduh dorang udah nyanyi, kita pilih lagu kesukaan. Atau gimana menurut saudara? Ya. Saudara mimpi, napa Gabriel sementara ba internet. Sementara pegang Oppo, kong dia ada ba internet. So, dia Gabriel PHP sama dengan kita Kira-kira saudara suka kan? Mau masuk di surga model begitu? Kalau kita tadi mau. Kenapa saya bilang ke saudara? Ya. Bayangkan, dunia belum tahu apa itu teknologi. Masih sangat jauh dari pikiran manusia itu teknologi. Zaman Yesus lahir kan? Bayangkan juga teknologi zaman itu. Yang pernah pergi di Israel, saudara akan lihat itu gembala-gembala apa nama? Apa itu suku itu? Suku apa kata? Itu jadi cuma pakai baju hitam dorang. Baduy. Apa tuh suku itu penama? Saudara lihat orang pemodel. Nah, itu gambaran Israel tempo dulu. Nah, yang kan saudara ya. Oh Tuhan itu dia. Dompe kandang, dompe rumah. Itu kandang, dompe rumah. Nah bayangkan, kong tiba-tiba Gabriel so di belakang. Kong bilang, salam hai Maria. Nyanda babunyi pesawat. Kenapa Gabriel so ada? Zaman itu, sepedanya nggak ada, belum ada. Kong Gabriel dan naik apa dari sorga kamari? Tuh, dan naik lion. Tuh, kenapa Gabriel? Gabriel tiba-tiba waktu Gabriel selesai sampaikan salamnya, Gabriel ting langsung nyanda ada. Kami persilakan penumpang silakan masuk, pesawat akan segera berangkat. Nah ada, tiba-tiba ting nyanda ada, tiba-tiba ting ada. No masa dia masih mau pakai tape, masih mau internet di sana. Nah bayangkan kalau saudara cuma suka dengan internet, sungguhkah kau warga kerajaan Allah? Coba tanya dan renungkan sendiri. Bayangkan saudara, kalau saudara sementara dengar Alkitab, dengar firman Allah seperti ini, lalu saudara lebih bingung dengan internet, lebih bingung dengan tuh HP. Aduh kasihan, saya kok sampai begini. Mau jadi apa gereja masa kini? Betul saudara ya.
Tahu sampai orang coba pikir, ini pendeta Rona ini dia aja merasa diri benar. Saya pikir, kok jadi yang kau besukan bagaimana? Ukuran kebenaran tuh mana sih? Bukankah kitab ukuran kebenaran? Orang warga kerajaan Allah. Harusnya orang lebih menyukai hadir di undangan raja kerajaan Allah. Semua akan orang abaikan demi menghadiri undangan Sang Maharaja Maha Mulia. Di sekeliling tahta itu malaikat-malaikat, makhluk-makhluk sorgawi menyanyi sambil mereka sujud. Siang dan malam maksudnya tidak berhenti. Kenapa? Karena di sorga tidak ada malam. Itu Wahyu yang bilang loh. Di sorga tidak ada malam. Tidak perlu lampu. Kenapa? Karena anak domba, anak Allah itu adalah lampunya. Tidak perlu lampu. Orang sini tuh biar PLN jago, DP waktu so mati lampu rupa ini sudah so habis. Biar tuh lampu gagah, kalau PLN-nya tidak sema nyala, lampu gagah sudah cuma melihat DP model, tidak menikmati fungsinya. Ada lampu, merepel listriknya ada. Semua instalasi terpasang. Ini karena ada pakai genset. Coba saudara. Waktu putus hubungan dengan sumber listrik, habis semua. Biar sudah pasang gagah-gagah, itu semua lampu nyanda ada guna. Sampai itu terhubung dengan pusat pembangkit listrik. Saudara datang hadir di ibadah, datang di gereja, menyanyi, tapi sebenarnya lagumu, hatimu tidak terhubung dengan pusatnya, maka saudara menyanyi sampai pongo. Dan saudaranya tidak rasa apa-apa. Tapi kalau saudara membawa dirimu selalu hadir dalam wilayah, berada di wilayah itu. Nah, untuk ada di dalam wilayah ini, saudara mesti pastikan saudara menjadi warga kerajaan Allah. Jadi rupa DP mau. Yesus ajar murid-murid waktu itu, waktu mereka tanya, "Guru, kong kalau mau berdoa dang bagaimana?" Tuhan yang tidak bilang begini, berdoa, ya Raja yang mulia, enggak. Dia bilang, Bapa kami dalam sorga. Ini kerajaan Allah. Ya namanya juga kerajaan Allah. Berarti pemimpinnya raja. Tapi Yesus perkenalkan kepada kita, kalau mau berdoa bilang, Bapa kami dalam sorga. Bapa. Ini kok ini kan orang Kristen, so berabad-abad begitu. Jadi orang nanti kalau bilang Bapa itu maksudnya berarti Allah itu. Kalau bilang Bapa. Kalau Bapak, nah itu berarti Bapak pemimpin kantor, Bapak gubernur, Bapak camat. Kan begitu tuh. Orang Manado berpikiran begitu tuh. Orang Indonesia. Kalau Bapak, itu berarti Bapak sorgawi. Maka kalau Bapak, itu berarti Bapak di tetangga. Bapak siapa begitu. Pokoknya pria bapak-bapak. Kan begitu saudara ya. Orang selalu bedakan tuh begini. Tuh Bapak, itu baku beda dengan ini. Padahal sebenarnya maksudnya Bapak di sini kan maksudnya Papa.
Abah. Ya. Orang sini kan cuma tahu orang Arab yang bilang DP papa Abah. Yesus mengajar seperti itu. Dia perkenalkan Allah itu Bapa, Papa. No, yang boleh panggil Papa, nyandak semua anak boleh panggil tuh om bukan Papa. Cuma siapa aja panggil Papa? Ya DP anak no. Panggil tuh Bapak itu panggil Papa, ya DP anak. Tuh. Jadi waktu Yesus bilang panggil Allah itu Bapa, dia sedang berkata kalian harus bersedia menjadi anak. Kong siapa nih mau? Ini papa ini raja, bukan raja hutan. Raja di atas segala raja. Tak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan Alkitab mendeklarasikan Ibrani pasal 12 ayat 28. Coba baca dulu itu. Nah, coba orang sama-sama baca. 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cuma satu kerajaan yang tidak pernah bisa digoncang oleh resesi ekonomi, gejolak politik, atau apa, enggak ada. Cuma satu kerajaan yang tidak bisa, yang tidak pernah bisa tergoncangkan. Kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Nah bayangkan, ini raja ini angka 4 orang. Jadi DP anak kong torang nyandak bahagia. Dapat lihat, bagaimana? Torang pe papa tuh raja. Ya ampun, orang oh Tuhan. Aduh. Tapi papa raja. Bakipas dulu. Duh. Hebat sekali. Tak baru tahu kote. Kalau tapi papa kote itu raja. Orang Indonesia waktu setelah cek dia pe silsilah, kok dapat, ternyata kote dia keluarga kerajaan Majapahit. Tuh kan, langsung bangga dia, kita ternyata kote turunan raja, turunan Gajah Mada. Tuh, iko bang, tuh, iko taruh di muka, tuh, GJ, maksudnya Gajah Mada. Tuh, orang tanya, kayak bang apa nama so ada di GJ, orang tompe papa itu EGM, Gajah Mada, orang DP keturunan. Iko bangga saudara, tuh kerajaan Sunin tahu dari mana, kong bagaimana orang Indonesia iko bangga. Iko pakai, bayangkan saya tahun lalu ya kalau tidak salah, itu ada yang tiba-tiba bilang kalau orang kata keturunan raja. Dia langsung pakai baju putri-putri dan tempo dulu. Aduh saking bangganya saudara. No bayangkan kalau saudara ini seharusnya kan torang tahu kalau torang ini Kristen. Torang warga kerajaan Allah. Loh tahu dong di hatimu. Jadi kita kuten putri raja. Orang semuanya pakai pak kita. Orang kalau kita datang ikut basorong semua. PB saya begitu terserah. Nggak ada cuma kenal. Mari kita ini kasihnya putri raja. Tuh, saudara pergi di toko ya mau bertanya apa dong yang mau layani kapan? Tante kantara tantenya ndak ada doi. Tuh, tante berapa ini baju? Nanti Jo. Itu pelayan ini mau menyawa. Kenapa ini pandang enteng sekali. Ini baju 1 juta ini tante-tante ini. Tuang. Baru mau lihat pangan apa rambu.
Ya elahnya pernah pisah loan itu. Tuh, aku mau tanya nih baju harga 1 juta. Tanta badiang jo hangana. Tuh, sadar diri. Maka apa? Dorang nin tahu kalau saudara raja pe anak. Tuh. Dan apakah ini membuat orang jadi sedih? Dorang rasa sayang pada orang ke apa? Karena dorang nin tahu diri. Dorang tidak tahu siapa kerajaan Allah, siapa raja itu. Kalau cuma kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan, sebenarnya cuma itu yang dapat disebut raja. Yang lain bukan raja. Presiden, ngana presiden. Orangnya raja pe anak. Warga kerajaan Allah tidak dihormati dan tidak disukai di bumi. Tahu dari mana? Yesus dibenci. Dan Yesus tidak peduli. Herodesnya tidak peduli pada dia. Yesus juga tidak peduli pada Herodes. Kayak Herodes. Yesus tidak peduli. Mana nih tahu kita ini raja enggak? Dia tidak peduli. Yesus yang tidak sakit hati gara-gara orang yang anggap kalau dia itu raja. Dia tidak peduli. Dia itu rasa gerap. Saudara bagaimana sih? Waktu saudara tahu kalau waktu saudara ada di satu pertemuan, satu perkumpulan, lalu saudara di situ saudara lihat saudara, tuh orang-orang dapat sayang, kong saudara ini yang punya BCA, ini misalnya, kong tuh orang-orang di situ dulu pandang enteng sekali padahal saudara yang punya tuh BCA, kong orang mau baca cerita. Mana so ada kartu kredit BCA. Aduh kenapa ya kita punya simpanan begini. Kong saudara bahkan tidak diajak untuk ngobrol hanya karena saudara tidak berpenampilan seperti pemilik BCA. Saudara kira-kira gimana? Marah atau gimana? Saudara justru rasa gerap. Ya sih, don baca itu BCA. Donin tahu tak punya tuh BCA. Saudara tidak merasa dihina. Biasa saja justru saudara rasa sayang pada orang. Kenapa? Ngoni dapat cerita kita punya itu kasihan. Nanti ngoni lihat kalau kita pecat ngoni jadi customer. Tuh nasabah nggak perlu pangoni. Apa saudara? Cuma dia kerajaan satu-satunya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya pernah ingat ada orang ketua, dia kasih tahu begini. Kalau kedudukanmu ada di kabupaten, harusnya kamu tahu kamu setingkat dengan bupati. Kalau ngoni ada di ibu kota negara, ngoni mesti tahu ngoni itu setingkat dengan presiden. Pastinya ada orang tahu. Orang yang mesti menyadarkan diri kita ini siapa. Jangan justru malah meninggalkan berapa banyak sekarang. Justru menggunakan pelayanan untuk menjadi politisi. Karena dia anggap kedudukan secara politik lebih tinggi daripada kedudukannya menjadi anak raja yang tidak pernah tergoncangkan itu. Coba saudara, coba cek hatimu. Adakah kebanggaan itu ada di hatimu? Ini bukan supaya orang sombong. Supaya saudara tahu, saudara tidak perlu apa-apa. Yang saudara perlu itu adalah Yesus dan kebenarannya. Yang semua orang tidak peduli. Kenapa orang tidak peduli? Karena orang tidak kenal kerajaan Allah itu. Sampai dia undangan orang buang. Orang tidak hargai undangan kerajaan Allah. Padahal mereka tidak tahu yang pegang nyawa mereka. Bukan cuma yang pegang harta mereka. Tapi yang pegang nyawa mereka adalah raja itu. Yesus bercerita. Orang kaya yang bodoh. Dia bilang, hai jiwaku, tenang dan bahagialah.
Ada padamu harta, makanan yang tidak pernah akan habis. Dan Yesus bilang, dia tidak tahu. Tuhan bilang, hai orang kaya yang bodoh, kau tidak tahu malam ini juga kau akan mati, kehilangan nyawamu. Dan untuk siapa harta yang kau kumpulkan itu? Mengapa saudara? Kalau sekarang orang balik. Ya saya khotbah ini yang simpel saja supaya saudara bisa ikuti semuanya. Coba sekarang saudara bayangkan murid-murid waktu itu. Ini murid-murid kan rata-rata miskin. Rata-rata miskin, punya guru seperti Yesus. Lalu Yesus sering bilang, serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi aku tidak ada tempat untuk kepalaku. Saya sering bilang jangankan rumah, sedang bantal Yesusnya ndak ada. Yang ndak ada tanpa dia mau taruh di kepala. Itu Yesus perkenalkan kepada siapa? Kepada orang yang baru mau iko. Orang lain kan dia iklan ke apa begitu? Oh ini tahu, cuma kitanya ndak kasih tunjuk. Baru ini tahu ini surga begini dan begitu. Anda Yesus ya. Kepada orang yang baru mau datang dia langsung bilang begini. Apa? Coba orang baca 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini dia bilang pas apa? Coba lihat. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi? Yesus langsung bilang begitu. Yesus itu tidak pernah muluk-muluk. Dan saya mau belajar mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Dan ternyata ini tidak disukai. Sebenarnya sedih saudara. Karena saya berpikir saya sedang bicara kepada orang-orang yang katanya kepunyaan Yesus. Tapi ternyata orang-orang itu tidak suka mendengarkan isi hati Yesus. Coba, yang saya kutip memangnya perkataan siapa? Yang saya kutip perkataan Yesus. Terpaksa gereja memilih cara mengiklankan kerajaan Allah begini. Siapa so ada oto 1. Orang berdoa supaya angkot oto jadi 3 mar DP bola cuma 2. Kasihan. 3 mar DP rem so belong semua. Siapa so ada rumah? Kita belum ada rumah sini. Datang sini. Orang berdoa supaya angkot rumah langsung 2. Nah, ini orang maju orang di situ. Siapa yang DP ATM kosong? Mari orang berdoa supaya saudara PPG 1 miliar. DP besok KPK datang. Tante, itu doi masuk dalam pencucian uang. Dah cuci pakai apa? Pakai rinso. Kan ya, ini kasus pencucian uang. Saya sampai, ada lagi kan tuh hari 271 triliun, orang so bingung semua. Terakhir ada anak-anak bilang, Mama, ada lagi kasus terbaru apa? 3.000 triliun, bagaimana? Itu 3.000 triliun tuh DP doi berapa kampung kalau mau taruh? Yang 271 triliun ya. Tuh hari saya pernah cuma bisa orang tulis cuma boleh taruh DP 0. Nih tahu mau tulis bagaimana? Mau gambarkan seperti apa tuh doi itu? Tuh
271, 3, 6, 9, 12 Kang. Ini baru 271 triliun. Hah? 3.000 triliun. Maksudnya 3.000. Oh Tuhan. Tuh, dong ini yang ada pikiran. Tuh, bayangkan saudara. Hah? Orang kasih yang cuma ada begini. Nol semua. Tuh, sudah tambah DP nol di belakang nol semua. Tuh, dong anggap orang mau gimana mau pergi gereja. Itu ya war-war. Tuh, hebat orang ya dudu-dudu bermain-bermain kok dapat doi. Tuh, ngoni dudu-dudu kok dengar tuh tanta tuh pendeta godek di muka ba Veto. So itu ngoni cari tuh pendeta yang cantik. Tuh supaya biar dia bawa Veto di muka udah pegang. Ini pendeta ini dia tahu nih pendeta ada bahwat apa pokoknya dia tuh memang dia memang gagah. Ini so setan pe orang ini begini. Coba saudara, bayangkan saya sampai berapa? 3.000 triliun. Oh Tuhan, di mana dong Tuhan ini? Bilang Tuhan raja di atas segala raja. Harusnya kasih berbagi pada orang nih 3.000 triliun. Jangan kasih pada orang. Orang kan bukan Tuhan punya. Papan curi. Coba kasih pada orang tuh ini orang jujur semua. Orang Tuhan yang tidak kasih doi. Hah? Tuh token saya ngikngok. Tuh ada apa? Soalnya ada doi mau isi token. Tuh. Boro-boro isi token. Gas soalnya ada. Beras habis. Oh Tuhan. Kong dorang sana sumber main akang itu doi. Kong di mana dang Tuhan katanya dia raja sorga tidak ada yang kurang padanya. Kong siapa dang orangnya tidak ada doi? Bukankah dia gembala yang agung, gembala yang maha baik, yang sangat tahu sampai yang torang nin tahu dia tahu tentang torang. Nggak usah tuh orang nin tahu tuh orang lain memang nggak tuh orang lain kok orang nin tahu. Saudara pikir saudara tahu segala sesuatu tentang saudara? Enggak. Yang tahu segala sesuatu tentang saudara adalah Tuhan. Yang torangnya enggak pernah bayangkan kalau ternyata torang kota itu. Saudara mesti tahu, waktu firman Tuhan datang, so itu tuh torang. Yang kali torangnya enggak pernah sadar. Masa so itu kita? Nggak mungkin. Yang paling tahu siapa kita adalah Tuhan. Pemilik hidup ini. So itu setiap kali saudara selalu taruh di dalam hati. Tuhan, kalau itu perkataanmu, berarti ini yang seharusnya aku perlu dengar. Orang sakit, tiba periksa. Saudara betul-betul nggak pernah sangka, nyandak ada benjolan di mana-mana. Tiba-tiba dokter bilang anak kanker. Dokter jangan karang-karang. Coba saudara pernah enggak bilang Pak dokter, jangan karang-karang ya? Atau gimana? Dokter jangan gila-gila ya dokter. Atau biar saudaranya Tuhan, kong berapa dokter? 500.000. Kita nih dokter di atas segala dokter. Jangan main-main kan tuh. Kita yang periksa Pak Angko. Biar Angkonya ada perasa kanker, nganak kanker kasihan. Bayar. Dapat obat kanker. Saya belum lama saudara baca cerita dengan ini kan yang live jadi apa baca cerita. DP anak dokter. Tolong dua pergi. DP anak dokter sementara bertugas di rumah sakit. Dan kita sudah kenal dan pada orang tuh. Tanya kong, tak kira engkau sakit jantung. Dia bilang, aduh iron. Puluhan tahun kita ada minum tuh obat jantung itu. Nggak tahu enggak? Sekarang kita dia bilang sekitar usianya kan 70 lebih. Dia bilang sekarang kita stop
Oh 60-an agak. So stop kita minum tuh apa? Enggak 70 deh Om Herman. 70-an sayang. Saudara, apa? Dia bilang, bayangkan kita udah minum tuh obat jantung itu, tak kira kan dia soalnya bilang kita sakit jantung, itu ahli jantung saudara. Ya, ahli jantung yang periksa pada dia, ahli jantung di Manado, oh, yang kasih obat dan dia so minum sekian tahun so lama, orang semua tahu kok dia sakit jantung. Jadi ini boleh makan, itu boleh makan, so minum tuh obat jantung dan dia bilang satu kali kita baca cerita yang tamang dokter le satu, kong waktu baca cerita kong dia bilang nggak tahu, ngana kasihan yang tidak sakit jantung. Hah? Bayangkan saudara, dia bilang bagaimana? Iyo cuma kita nih mau bilang bangana rasa begitu patumpe tamang. Ngana kasihan yang sakit jantung. Saya sampai begini, bagaimana? Semua orang percaya. Bayangkan ini anak dokter saudara. Dia bilang kok nggak tahu Ron. Sudah no kita selamanya nak minum itu obat jantung tuh dia. Karena ternyata itu tidak cuma vitamin. Kau bayangkan kita karena dia so bikin takut kita sakit jantung. Ini boleh, itu boleh, ini boleh. Karena sakit jantung. Padahal anak sakit jantung. Coba saudara. Saya sampai begini. Bayangkan. Jadi saya sampai bilang ini kira-kira masuk. Ini kalau lapor polisi. Oh iyo. Ini kejahatan no Ron. Hah? Kok saudara. Kong saudara cuma lebih percaya pada orang tuh? Hah? Yang tidak percaya tuh Tuhan tidak bilang. Angko sakit kasiang. Sakit apa? Sakit rohanimu. Dan kau tidak peduli. Saya sedang melihat saudara. Orang semakin dia sakit rohaninya. Semakin dia tidak peduli terhadap nasihat kerajaan Allah. Semakin dia merasa kalau dia nyanda apa-apa. Baik-baik saja. Karena orang selalu berpikir kalau nyanda ada doi baru orang ada persoalan. No? Kalau dokter bilang orang sakit, itu baru persoalan. Apa saudara ya? Ini ada ibu-ibu yang baru datang. Saya ini kanker payudara. Bu, ya. Bukan saya ini kanker payudara so baik. Cuma supaya sudah tahu. Toh? No ini saya bilang saya kanker payudara cuma karena saya melihat kankernya. Jadi ada orang bilang begini, itu bisul. Bisul kata. Oh Tuhan ya. Jadi saudara mulai dia dari benjolan di kanan atas ini ya. Ada benjolan ya. Lalu benjolan itu kira-kira segini yang muncul. Yang muncul di permukaan segini saudara. Jadi dia bagunung begini toh. Bagunung begini. Tapi keseluruhan payudara ini semua so mengeras. So membatu. Toh. Lama-lama dia tak picah. Mau bilang picah sebenarnya bukan. Karena dia tak kupas. Ya, jadi itu benjolan itu tak kupas saudara. Kalau dia picah toh sama dia yang bisul kan berarti. Toh. Dia picah. Kalau ini nyandak picah saudara. Dia itu kulit. Di benjolan itu tuh kulit itu yang tak kupas. Waktu dia tak kupas jadi dari dalam itu dia. Itu daging dari dalam. Yang terlihat. Toh daging nah biasa. Daging air-air begitu. Nah itu yang terjadi saudara. Ya. Lalu lama-lama itu kira-kira seberapa bulan ya. 3-4 bulan setelah dia sota picah itu. Kong dia bertumbuh di kiri. Jadi sudah ada benjolan kanan dan kiri. Memang di kiri belum separah di kanan. Karena di kiri baru benjolan. Jadi saudara waktu itu saya pikir apa yang diprediksi di Metro TV tentang kanker payudara yang tidak diobati. Persis seperti saya berarti. Dorang bilang stadium tertentu tidak diobati dan berarti pasiennya 6 bulan. Ya, kira-kira luka kanker di kanan atas itu bulan November 2006. 2006 saudara.
Jadi waktu dia tak kupas itu 2006. Waktu itu kong kita lihat DP tayangan di Metro TV. Toh? Jadi saya hitung. Oke, saya hitung mulai dari waktu itu. Itu November 2006. Nah, kalau dia 6 bulan berarti Mei 2007. Mei 2007 game over. Berarti. Toh tanya nih jemaat. Nah, tuh hari dorang banyak saudara. Ya. Entah dorang seolah ada lihat tuh pendeta baik dari kanker payudara tuh. Dong mau cari tuh pendeta yang baru mau kanker. Saudara, saya umumkan ke mereka. Ngoni pendeta ini ya, kalau Tuhan memang kehendaki seperti itu berarti kita prediksi kesehatan Mei 2007 kelar. Ya, jadi ngoni bahasa dia, ngoni semua kehilangan Ibu Gembala Marjang Tako. Nanti orang Bebrur seterus. Iya, waktu itu seperti itu. Ya. Dan ternyata ini singkat-singkat jo Kang. Itu lain les tahu soalnya. Mei 2007 kira-kira minggu kedua, saya tidak pernah berhenti berkhotbah soalnya. Tidak pernah. Jadi dalam kondisi sudah seperti itu, hele bangun mesti diangkat, mesti tolong, mesti tapi Brur tarik saudara. Karena ini boleh bangun sendiri, ini boleh batongka toh. Soalnya ini mau batongka toh, mau bangun tidur pagi, mau tongka kiri so benjol di sebelah. Memang DP rasa minta ampun. Tongka di kanan lebih soe. Jadi tiap pagi kalau kita suruh bangun dia tarik kasih bangun, dia kasih mandi. Itu yang terjadi. Mar kalau khotbah cotanya. Itu luka seperti itu dan saya tetap seperti tidak ada kanker. Nanti kalau so habis khotbah baru so kesakitan. Itu yang terjadi saudara. Jadi memang kita taruh di dalam hati, tidak pernah ada halangan, ada satupun yang dapat menghalangi aku untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Waktu itu ada yang mati, saya tetap layani ibadah pemakaman. Ya, malah bikin KKR sudah sampai di Talaut, sampai di Talaut itu luar pulau, sampai di Talaut Tahuna, ya. Jadi apalagi di selatan sana, ya, Kota Mobagu, itu sampai di sana, Modo Inding, itu dalam keadaan luka seperti itu. Dan minggu kedua sembuh total semuanya, langsung hilang dua-dua. Benjolan nyanda ada lagi, yang tak sisa DP luka. Oh iya, saya so janji ibu-ibu ini nanti sebentar sebelum pulang kasih ingat ya. Tiap kali kok lupa soalnya. Saudara mesti lihat, Tuhan kasih sisa dia bekas. Dulu saya pernah tahu ada iklan untuk menghilangkan bekas luka. Ada yang bilang, coba seseorang pakai. Oh enggak ada. Ini kesaksian. Ini tidak boleh hilang. Biarkan semua orang tahu Yesus itu sungguh tidak pernah berubah. Saya menyerah untuk mati dan ini DP hasil. Bayangkan, so 17 tahun. Sementara tuh lain, 2 kali operasi, puluhan kali kemoterapi, habis doi, habis semua, dan orangnya game, mati. Kan itu yang terjadi. Sangat sedikit kanker payudara itu bisa survive. Sangat sedikit. Ya, apalagi so kondisi seperti saya. Yang tidak mungkin. Ya. Tapi siapa yang bilang yang tidak mungkin? Udah bilang kok Pak Tuhan. Dia pemilik hidup ini. Ya. Jadi saya taruh di dalam hati saudara. Betapa dia itu ajaib dan sangat ajaib dan maha ajaib. Ya. Sangat bodoh kalau itu orang Kristen dan masih saja meragukan kehebatan, keajaiban, keluar biasaan Tuhan. Ya. Sebelum saya kanker payudara ini anak bungsu saya. Nih, yang paling ganteng ini Kribo. Ya. Lumpuh. Coba. Saudara tidak pernah terpikir tuh. Dia baik kok, dia mama mulai.
Kung di mana dang tuh Tuhan? Di tahtanya. Dan dia tahu kapan harus mengizinkan sesuatu terjadi untuk membuat kau semakin percaya. Sungguh dialah Bapa yang paling mengerti. Kalau saya, ini tapi anaknya termasuk bogo-bogo semua dua orang ini. Bogo-bogo apa? Ini sana ya. So 28 tahun saya tanya. Dia enter mau kupas apa nintau. Nintau pakai pisau. So 28 tahun. Mar sampai sekarang. Oh so tahu dah. Belum 28 kok. Sorry saudara. Ini boleh kan itu masih lama nanti bulan Desember. Masih lama ya. Mar dia saudara. Tontako sekali dia mau pegang pisau. Dari dia memang nintau. Saya masih ingat waktu dia mau pergi Bandung. Ya. DP papa bilang. Ya. Baru potong apel. Kon dia mau ambil tuh apel. Kon dia so mau pergi Bandung ana. Pi potong sendiri tuh apel di belakang. Kong dia pergi saudara. Kong kita yang bilang. Mana itu betul? Hah? Dia semua berangkat besok. Kong dia potong DP jare. Mana tuh betul? Oh dia bapak kau pergi sini, nanti bapak potong tuh apel. Nah itu akibat. Nah ini kan mama kan yang sayang anak. Saya bukan seperti Tuhan. Kalau Tuhan, orang pikir dia tuh tega, bukan. Dia tahu bagaimana membuat anak-anaknya itu betul-betul jadi orang betul. Tuh dia tahu bagaimana membuat kau berfungsi. Dulu saudara saya tetap berpikir begini, sudah yang penting kasih ajar pada orang berdoa penting, baca Alkitab penting, ibadah penting. Kalau cuma soal mau masak, cuci piring apa nanti udah tahu sendiri. Itu dulu saudara saya berpikir begitu. Yang penting ajar pada orang, jangan bikin ini Tuhan marah. Marco cuma tahu pegang pisau, Tuhan yang nak mau kasih. Kenapa dia minta pegang pisau? Saya masuk neraka. Tidak ada itu. Dia minta mau masak. Oh kasih masuk neraka ini perempuan minta mau masak. Tidak ada. Tuh Maria dan Marta jago memasak tuh. Tuhan Marta. Cuma satu yang perlu. Duduk di kakiku Maria. Rupa Maria. Tuh Tuhan yang nak bilang Maria. Mau masuk neraka nggak minta mau masak. Ya tidak ada. Saya tidak suruh ibu-ibu jadi pemalas. Jangan, tapi maksudnya dong. Yang saudara ajar kepada anakmu itu apa? Yang mau make, nah itu. Jangan baking tuh Tuhan nih mau. Oh, ini semua dia kasih ajar. Manja pergi gereja nak. Mama Jo. Mau pilih ale patanta ses? Mau pilih ale omak ces? Berhenti le. Tuh, lelah orang. Kan? Soalnya sini saya dipanggil ses, no? Jadi tuh yang agak setengah muda, dorong panggil tante, ya. Jadi dorong pe anak ada yang panggil tante ses, yang lebih kecil lagi omak ces. Jadi saya ini omak ces, no? Ya saudara, no? Pilih lebih omak ces berhenti le, no? Nyanda happy. Nah, coba kok saudara. Yang saudara ajar kepada anakmu ya ini. Kalau cuma mau pikir Tuhan itu hati sama deng torang yang tidak akan dibentuk. Tuhan tahu dia izinkan kanker dulu. Supaya itu ibu pendeta itu semakin tahu kalau aku adalah segala-galanya bagi dia. Saudara mau baca cerita bagaimana? Yesus adalah penyembuh. Dokter di atas segala dokter. Saudara tidak pernah sakit. Alami dulu supaya saudara tahu, bersaksi sungguh dia adalah dokter segala dokter. Saudara alami dulu persoalan, semua pintu tertutup, sungguh dia adalah jalan. Saudara mau bilang bagaimana dia jalan? Ya, saudaranya tidak jasa sembahyang, jalan terbuka terus. Tuh sampai jalan ke neraka tak buka. Apa kok saudara? Tuh. Jadi dia izinkan sampai semua pintu jendela semua tak tutup. Supaya saudara, Tuhan, soalnya ada jalan. Tuhan, tolong pak kita. So kurang satu jalan tak buka ke atas.
Engkau cuma maruku cari doi terus. Hari-hari, hari Senin, Sabtu sampai Minggu dia mencari terus, cari doi. Ya, so banyak doi habis itu orang so tipu pak kita. Soalnya ndak ada tuh doi di bank. Nah, baru engkau tahu. Baru engkau tahu kalau hidup ini ternyata cuma mungkin ketika Tuhan itu hadir. Mau siapapun dia toh. Soalnya tahu kabar terakhir Kate Middleton tuh apa kabar terakhir ya. Saya cuma lihat waktu dia mulai diumumkan katanya kalau dia kanker. Dia soalnya tidak bisa tampil di publik karena dia diserang kanker. Coba biar dia putri. Semua orang cinta. Semua perempuan membayangkan siapa bukan kita. Jadi Kate Middleton, siapa cuma jadi Kate mengundap. Siapa kita nyandak jadi rupa siapa? Pangeran William. Siapa cuma jadi apa konte? William Tasik. Siapa? Jadi William Turang. Siapa bukan Pangeran William? Saudara belajar untuk bersyukur. Torang pe papa tu raja di atas segala raja. Pulang dari sini taruh di hati. Tuhan, jangan biarkan aku coba mencari kebahagiaan dari tempat yang lain. Harusnya memilikimu, tinggal di dalammu, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi keluarga kerajaan Allah. Harusnya itu hal yang termegah yang harusnya aku syukuri. Terserah keputusan Tuhan, dia mau bawa di mana, dia mau bawa dengan cara apa, dia tahu yang tepat seperti apa, dia tahu yang terbaik seperti apa, dia paling tahu. Masa orang mesti tunggu? Kalau saudara dengar firman Tuhan seperti ini dan hatimu disadarkan, kan itu lebih tepat dibanding saudara mesti tunggu kanker rupa kita. Mesti tunggu tuh hidung badara dulu. Ya itu cuma mimisan ses. Jadi saudara suka apa? Kanker hidung. Hah? Angkat ya. Tuh anak raja Malaysia yang saya pernah cerita ke jemaat sini. Siapa yang mau bisa angka? Berapa tahun dia? 25, 23, 25. Coba. Beberapa tahun lalu itu kejadian. Raja Malaysia lagi. Tiba-tiba bayangkan dia begitu aktif. Ganteng, kaya, anak raja. Tiba-tiba sakit. Komperiksa, dokter bilang kata kanker stadium akhir, kanker liver. Ya Tuhan. Kong ada makan apa? Makan racun apa dia? Bukankah dia anak raja? Semua makanan dia boleh. Nanti saudara cek ya, Abdul Jalil namanya. Kong apa dia ini boleh baking? Sementara di situ news beritanya tulis apa? DP Papa itu raja terkaya di Malaysia. Sementara orang Indonesia kalau sakit mesti pergi di Malaysia toh, berobat di Malaysia. Karena obat di Indonesia kurang manjur toh. Dokter Indonesia kurang pandai. Kalau so pergi Malaysia pasti baik. No itu raja Malaysia pe anak. Dong ganti tuh liver. Transplantasi, ganti liver. Berapa bulan kemudian koit. Anak raja. Kok? Apa BPJS-nya sanggup bayar?
Apa dianya tidak punya asuransi kesehatan? Hah? Tidak ditangani dengan baik? Menurut saudara apa? Siapa yang pegang nyawamu? Lalu kau tidak bangga? Ternyata yang memegang nyawa seluruh manusia di dunia ini tapi papa. Sampai tuh dokter terjago di dunia, DP nyawa tapi papa yang pegang. Gimana sih coba saudara? Coba latih pikiranmu untuk berpikir seperti itu. Undangan mana yang lebih terhormat untuk kau hadiri? Hah? Undangan berjumpa dengan raja di atas segala raja, atau raja mana? Raja Milu. Raja, dia pemilik Milu di Sulawesi Utara. Dia memang dia raja di atas segala Milu. Waduh, dia raja durian. Waduh, memang semua durian pokoknya. Dia pokoknya DP raja. Katanya kalau orang hadir satu orang dapat 20. Engkau makan sampai DP kuli-kuli. Coba kok saudara, kapan kita ini mau bangga bahwa kita dimiliki oleh Tuhan dan pemilik itu yang mengatur seluruh semesta, yang mengatur perjalanan hidup ini. Di tangannya saudara seharusnya berhenti mengkhawatirkan apapun. Di tangannya. Orang yang punya 3.000 triliun sekarang sedang terancam karena sudah dapat tahu. 271 triliun sudah dapat angka. Gimana sih? Saudara mau punya berapa triliun? Kau pemilik sorga. Selamat orang dengar-dengaran kepada Raja Sorga. Selama kita menjadi penurut-penurut Allah. Selama kita menjadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Aduh saudara. Tidak ada lagi yang orang perlu khawatirkan. Oh ini masa tidak khawatir. Ngananya tidak ada apa-apa. Oh iya. Orang hidupnya tidak tergantung dari makanan. Orang ini bukan untuk sombong. Tapi supaya saudara tahu bahwa orang hidup sungguh tidak diatur oleh makanan apa yang orang makan ya. So agak lama saya tidak pernah puasa 3 hari 3 malam ya. Belum lama ini ada acara doa puasa 3 hari 3 malam kontorang iko. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nyandak makan, nyandak minum total. Setelah kelar batimbang turun 2 kilo. Nah, gimana? Iya saudara. Ini bukan mau kasih turun berat. Saya tidak peduli biar dia tidak turun tuh berat. Bayangkan dahaga-haga orang minum kopi, minum aqua, kong kita haga hele air nih boleh minum. Bagaimana? 3 hari 3 malam. Coba kok saudara ya. Orang pulang kamari, orang rasa sementara bikin kukis mentega di rumah. Saya bilang memang ini memang bagara. Belum oras buka lagi saudara. Belum oras buka ya, kami pulang waktu itu masih DP besok siang baru lengkap 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam toh. Jadi orang pulang, dapat lihat tuh selai semua. Aduh memang ini memang bagara betul. Tuh. Tapi saudara, apakah saya goyang? Enggak itu. Orang dua tenang. Ya. Orang saksi. Ternyata manusia boleh kote nyanda usah makan, nyanda usah minum. Dan ini yang bikin orang so nyanda masuk gereja. Kayak apa kalau nyanda begitu kong, orang dang mau makan apa kurang masuk gereja jo. Nah pada DP bukti yang 3 kali 24 jam tidak makan dan tidak minum dan tidak mati. Ya, saya tahu nih suami saya ini biasanya dia ini boleh terlambat makan, dia coba bilang. Sosaki kata DP Pak. Saya waktu itu gugup juga. Kita mau puasa. Nyak bagus edu? Ya enggak, betul. Dan saya tanya-tanya. Waktu kira-kira so lewat 1 hari, so masuk 2 hari. Kau bagaimana? Lepas antar oto. Ya
Nyata apa-apa. Wah, berarti kan hebat. Berarti so baik ini mah. Kong baik dengan apa? Baik dengan 3 hari 3 malam cabut deh. Saya mati. Saya mati juga. Ini begini nih. Ini kalau telepon dari sorga, orang semua angka. Nah, kalau cuma telepon dari manusia sudah aja. Orang dah baca cerita, ada mendengarkan raja di atas segala raja sementara bicara. Ada mendengarkan Bapa kami yang mulia yang sementara bicara. Yang memegang nafas hidup kami. Yo, dokter boleh bilang semua mati anak tanda. Selama tapi papa bilang belum, berarti belum. Ya, mar kalau dia bilang semua pergi, kenapa so? Mau baku dapat yang dia kuat. Aduh ini pendeta nih dia salah bicara tuh. Ya enggak salah saudara. Ini yang terakhir. Coba saya ingin supaya saudara betul-betul ini tak cuci saudara pikiran. Dari semua pemahaman keliru tentang kematian. Saudara mesti tahu kematian itu adalah orang keluar dari tubuh. Saudara mesti tahu manusia itu roh, jiwa dan tubuh. Yang membuat kita bergerak itu roh. Apa nih? Apa? Hah? Saudara bayangkan ya, ini saya ingin supaya kalau Tuhan kasih ingat pasti betul. Ya. Tulis juga ya. Roh, jiwa, tubuh. Salah-salah mau gambar orang sebesar sekali ini. Tubuh. Yang membuat kita hidup ini. Orang mati itu adalah ketika rohnya keluar meninggalkan tubuh. Waktu roh ini keluar, ini orang ini mati. Jadi sebenarnya orang mati itu nin tahu kalau dia so mati. Coba semua orang kalau saudara baca cerita, orang-orang yang kemudian mati suri atau apa, tanya pada orang kalau orang tahu orang mati, orang nin tahu orang mati. Itu tuh kematian. Apa tuh kematian? Kau tidak tahu apa tuh mati. Itu kematian. Kita meninggalkan tubuh. Yang pikir, yang tahu tuh orang ini mati, yang sebut orang ini mati, tuh orang yang ada lia-lia 4 orang. Tapi saudara yang mengalami kematian, kau tidak tahu apa itu mati. Saudara sudah tinggalkan tubuhmu. Jadi sebenarnya manusia nyanda pernah mati. Ini persis seperti Yesus bilang. Waktu engkau di dalam aku di dalammu, kau tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang selama ini gereja salah ajar. Jadi semua sampai pendeta takut mati. Dia nin tahu tuh mati, sebenarnya dia nin tahu. Nah, yang membuat orang ini jadi bahagia bahkan dengan kematian. Waktu orang punya hubungan dengan raja itu. Orang pepapa dia. Kekasih kita. Waktu roh kita keluar meninggalkan tubuh, tong baku dapat dengan dia. Hah? Lalu apa yang membuatmu sedih? Apa? Apa yang membuatmu ketakutannya? Tidak ada. Berhenti takut kepada kematian secara fisik. Takutlah waktu kau mati imanmu, mati rohanimu. Karena waktu rohmu keluar meninggalkan tubuh, kau tidak bisa berjumpa dengan Bapa. Karena dia bukan Bapamu. Nanti saudara pikirnya gampang tuh mati. Hah? Waktu orang tidak di dalam Tuhan, dia bukan warga kerajaan Allah, dia cuma jadi anggota gereja. Cuma dia KTP Kristen. Saudara kan terkejut. Saudara keluar dari tubuh. Saudara ingin tahu saudara di mana? Itu tuh orang yang tidak ada Tuhan. Yesus bukan Tuhannya. Sementara Yesus itu adalah Tuhan kita waktu kapan? Waktu kau sungguh-sungguh berhubungan dengan dia.
Kau sungguh-sungguh berhubungan dengan dia, kau pasti menikmati kehadirannya. Kau pasti merindukan dia. Kenapa? Kau merasakan kasihnya. Orang sangat sadar dia mencintaiku. Dan ini juga membuat kita sangat mencintai dia. Menyebut namanya Malele Air Mata. Kenapa? Ada hubungan khusus dengan Tuhan. Kapan saja dia memanggilku pulang, saat itu adalah saat yang tepat. Aku melihat wajahnya, aku memeluk dia dan mencium kakinya.